Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu jalla fi ulah hamda syakirin wa nusni alaihi thana'u dzakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah, أوصيني وإياكم بتقوى الله. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudara-saudariku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pada kesempatan yang baik ini biidznillah kita akan melanjutkan materi kajian kita membaca kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li al-muhaddits Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kita sampai pada pembahasan at-takbir. Kita sampai pada pembahasan at-takbir. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, thumma kana yastaftihu as-salah biqaulihi Allahu Akbar. Jadi kemarin kita sudah membaca tentang pembahasan an-niyah, tentang niat, ya. Jadi niat ini mendahului at-takbir. Jadi kita berniat dulu, baru kemudian setelah itu kita bertakbir. Naam. Jadi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalah biqaulihi Allahu Akbar. Beliau membuka salat dengan takbir, dengan ucapan Allahu Akbar. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian Imam Ibnu Majah. Syekh Albani mengatakan wa fil hadits isaratun ila annahu lam yakun yastaftihuha binahwi qaulihim nawaitu an usalli. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak memulai salat terkecuali dengan ucapan takbir Allahu Akbar. Jadi tidak ada ucapan yang lainnya seperti seseorang memulai salatnya dengan mengatakan nawaitu an usolli, ini tidak ada. Ya. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan ucapan Allahu Akbar. Nah, wa amara bidzalika al-musii'u salatahu kama taqaddam wa qala lahu innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda fayada'ul wudu wa mawadhi'ahu thumma yaqul Allahu Akbar. Dan ini diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang salah salatnya, sebagaimana hadis yang sudah disebutkan pada pembahasan yang lalu. Ya. Beliau memerintahkan kepada orang yang salah salatnya, beliau mengatakan innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas, sesungguhnya tidak akan sempurna salat seseorang pun dari manusia ini hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Fayada'ul wudu mawadhi'ah, lalu dia menempatkan wudu atau berwudu sesuai dengan
tempatnya, maksudnya wudunya yang mana yang dicuci dan mana yang dibasuh dan mana yang diusap, dia tempatkan mawadhi'ah, tempatnya. Tsumma yaqul Allahu Akbar. Kemudian setelah itu apabila dia ingin sholat, setelah dia berwudu, maka dia memulai sholatnya dengan Allahu Akbar. Nah, Syekh mengatakan, jadi Rasulullah SAW tidak memulai sholatnya dengan ucapan apapun selain Allahu Akbar. Ya. Jadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan sebelum mulai sholat, nawaitu an usalli az-zuhra arba'a raka'atin fardan lillahi ta'ala. Ini tidak diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi tentang masalah niat. Tentang masalah niat, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan sebagaimana yang kita bacakan kemarin pada pembahasan niat. Ya, Al-Imam An-Nawawi mengatakan orang yang sholat, ya, dia menghadirkan di dalam pikirannya jenis sholat yang dia kerjakan. Apakah itu jenis sholat zuhur atau sholat asar, ya, ataukah jenis sholat itu adalah sholat wajib atau sholat sunnah. Ini dia hadirkan di dalam pikirannya, maksudnya adalah di dalam niatnya sebelum dia bertakbir. Sebelum dia bertakbir. Ini penjelasan Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Raudhatul Talibin, ya, jilid 1 halaman 224. Nah, adapun setelah itu kemudian penjelasan berikutnya tentang bagaimana Rasulullah SAW memulai sholatnya. Beliau memulai sholatnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar ini yang dikenal dengan takbiratul ihram, sebagaimana penjelasan berikutnya. Nah, maka adapun lafaz orang yang memulai sholatnya dengan lafaz nawaitu an usalli dan seterusnya, kemudian baru dia takbir, maka ini kata Syekh Albani bal hada minal bid'ah ittifaqan. Bahkan ini adalah dari perkara bid'ah yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Ya, wa inna makhtalafu fi annaha hasanah aw sayyi'ah. Ya. Ada sebagian ulama berbeda pendapat apakah bid'ah ini, ya, mereka sepakat dulu bahwasanya memulai sholat dengan nawaitu an usolli itu, mereka sepakat bahwasanya ini tidak dilakukan oleh Rasulullah, ya. Bahkan mereka mengatakan ini adalah bid'ah, ya, tapi mereka kemudian berselisih pendapat apakah ini bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah. Adapun Syekh Albani belum menjelaskan wa nahnu naqul inna kulla bid'atin fil ibadati dhalalah. Sesungguhnya bid'ah, ya, semua bid'ah di dalam ibadah itu dhalalah. Ya, tidak ada yang hasanah. Li umumi qaulih alaihi salatu wassalam, sebagaimana keumuman hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Sebagaimana keumuman hadis Rasulullah SAW bahwasanya setiap bid'ah itu menyesatkan. Ya, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Nah, adapun sebagian orang yang lalu mengatakan dan menggunakan ilmu nahunya atau ilmu ilmu mantiknya, ilmu balaghahnya, dan mengatakan al-kull di sini artinya adalah bimakna ba'd, sebagian. Ya. Wa kullu bid'atin dhalalah, mereka menerjemahkannya dengan sebagian bid'ah itu sesat, jadi tidak semuanya. Lalu bagaimana dia mengatakan kepada kullu yang berikutnya wa kullu dhalalatin finnar? Wa kullu dhalalatin finnar, apakah dia akan mengatakan sebagiannya juga di sini?
lalu dia akan mentafsirkannya, mentakwilnya dan mengatakan dan sebagian kesesatan itu di neraka, maka di sini ada kerancuan. Seorang muslim yang lebih baik bagi kita, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, at-taslimu lima jaa minan Nabi SAW aslam, menerima dengan pasrah, tunduk dengan apa yang didatangkan oleh Nabi yang mulia sallam, itu lebih selamat. Jelas Rasulullah SAW memulai sholatnya dengan Allahu Akbar, dengan takbir, maka kita mulai dengan itu, tidak usah kita tambah dengan cara yang lain. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa kana yaqulu miftahu shalah at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Dan beliau sallam bersabda, ya, miftahu shalah at-tahur, kunci salat itu adalah at-tahur, bersuci, wa tahrimuha at-takbir wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Tahrimnya salat, apa yang dimaksud dengan tahrimuha? Maksudnya di sini Syekh menjelaskan wa tahrimu ma harramallahu minha minal af'al. Mulai berlaku, ya, diharamkan bagi seseorang apabila dia sudah bertakbir, sebagaimana di dalam hadis wa tahrimuha at-takbir, apabila dia sudah bertakbir, maka di sini diharamkan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar salat. Nah, wa tahrimu ma harramallahu minha minal af'al, apa saja yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dari perbuatan yang tidak diperbolehkan di dalam salat. Wa kadza tahliluha ay tahlilu ma ahalla kharijuha wa tahliluha at-taslim. Kemudian penghalalan salat ini adalah dengan apa? Dengan at-taslim, dengan assalamualaikum warahmatullah. Artinya setelah seseorang dia mengucapkan salam, maka dia sudah halal. Artinya halal apa yang diharamkan baginya untuk melakukan tadi, apa yang diharamkan baginya melakukannya di dalam salat. Nah, wa kana yarfa' sautahu bitakbir hatta yusmi'a man khalfahu. Kemudian beliau sallam mengangkat suaranya. Nah ini, yarfa' sautahu. Beliau mengangkat suaranya bitakbir, dengan lafaz takbir Allahu Akbar, hatta yusmi'a man khalfahu, sampai beliau memperdengarkan makmum yang di belakangnya. Ya. Hadis ini sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Hakim, dan beliau mensahihkannya, dan hadis ini disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahumullahu jami'an. Wa kana idza marida, dan apabila sallallahu alaihi wasallam sakit, rafa'a Abu Bakar sautahu yuballighun nas takbirahu sallam, dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam sakit, yakni beliau tidak mampu mengangkat suaranya, ya, lihat bagaimana perhatian Rasulullah SAW mengimami salat dengan salat berjamaah, sampai dalam keadaan sakit pun yang beliau sampai tidak mampu mengeluarkan suara dengan keras, beliau tidak mampu memperdengarkan makmum di belakangnya, beliau tetap menghadiri salat berjamaah, beliau tetap mengimami salat. Contohnya hadis ini, sampai rafa Abu Bakar sautahu yuballighun nas takbirahu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau yang mengangkat suaranya, ya, agar didengar oleh apa? Oleh makmum yang di belakang. Wa kana yaqul idza qala al-imam Allahu akbar faqulu Allahu akbar. Bagaimana Abu Bakar di sini radhiyallahu anhu wa ardhah mengangkat, ya, menyampaikan takbir Rasulullah SAW, yaitu setelah beliau SAW takbir Allahu akbar, maka Abu Bakar di sini mengeraskan suaranya, karena Rasulullah SAW sebagai imam suaranya kecil, ya, beliau sakit, ya, lalu Abu Bakar yang mengangkat suaranya Allahu Akbar, sehingga takbirnya Abu Bakar ini yang beliau mengangkat suaranya didengarkan oleh imam yang di
oleh makmum yang di belakang menunjukkan bahwasanya salat sudah dimulai. Rasulullah SAW sudah takbir. Wa kana yaqulu idza qala al-imam Allahu akbar faqulu Allahu akbar, dan beliau sallam bersabda idza qala al-imam, apabila imam telah mengatakan Allahu akbar faqulu Allahu akbar, maka katakanlah oleh kalian Allahu akbar. Lihat di sini. Apabila imam sudah Allahu akbar, ya, maka katakan juga oleh kalian Allahu akbar, tidak ada perkataan yang lain untuk memulai salat ini. Ini sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pembahasan berikutnya tentang raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Nah, perhatikan di sini bagaimana sunnah sifat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, ya, ketika bertakbir. Yang pertama, wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'at takbir. Ini sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Imam An-Nasa'i, ya. Dan dahulu Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya taratan ma'at takbir, terkadang bersama takbir. Yani langsung beliau mengangkat kedua tangannya serentak dengan takbir Allahu Akbar. Ini serentak bersama takbir Allahu Akbar. Ya, ini bersama takbir. Yang kedua, wa taratan ba'da takbir, dan terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya setelah beliau mengucapkan takbir. Berarti bagaimana? Allahu Akbar. Setelah beliau takbir, setelah beliau mengucapkan takbir Allahu Akbar, baru beliau mengangkat kedua tangannya. Contohnya Allahu Akbar. Nah, wa taratan qablahu, ya, wa taratan qablahu, dan terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sebelum takbir. Kalau tadi setelah takbir, sekarang yang ketiga sebelum takbir. Contohnya bagaimana? Ya, Allahu Akbar. Jadi beliau mengangkat kedua tangannya baru takbir. Nah, jadi di sini ada 3 sunnah sifat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Serentak bersama takbir. Yang kedua, ba'da takbir, setelah beliau bertakbir. Dan yang ketiga, sebelum beliau mengucapkan takbir, yaitu sebelum beliau mengucapkan Allahu Akbar. Jadi ada 3 sifat ini boleh. Ya, serentak bersamaan Allahu Akbar. Ya, kemudian setelah takbir Allahu Akbar. Kemudian sebelum takbir Allahu Akbar. Nah, ini 3 sifat diperbolehkan kita mengangkat kedua tangan sebagaimana sifat ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yarfa'uhuma mamdudatul asabi la yafrat bainahuma wa la yadummuha. Ini diperhatikan. Dan Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dengan mamdudatul asabi. Jari-jarinya ini memanjang ke atas, mamdudah, memanjang, ya. La yufarrid bainahuma wa la yadumuha, dan beliau SAW ketika mengangkat kedua tangannya ini tidak merenggangkan jari-jarinya. Ya, begini, tidak merenggangkan begini, dan wa la yadumuha, dan beliau tidak menggenggamkannya begini. Allah. Ya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan, yang tidak disunnahkan, Allahu Akbar. Bukan begini atau bukan begini, ya, tapi memanjang, ya, dan tidak direnggangkan, ya. Wala yadummuha, dan beliau SAW tidak menggenggamkannya,
kayak mau mukul, ya, Allahu Akbar, tidak digenggamkan. Nah, jadi beliau SAW yarfa'uhuma mamdudatul asabi. Beliau mengangkat kedua tangannya dan posisi jari-jarinya ini mamdudah. Ya. Tidak digenggamkan dan tidak direnggangkan, tapi seperti ini memanjang ke atas. Nah, bagaimana sifat posisi kedua tangan ketika kita mengangkat kedua tangan ini dalam takbir? Wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi. Dan beliau SAW menjadikan kedua tangannya ini, ya, sejajar dengan dua pundaknya. Ini sejajar dengan dua pundak, ya. Ini sejajar dengan dua pundak. Nah, ini sejajar dengan dua pundak. Ini di antara sifat posisi kita mengangkat kedua tangan sejajar dengan dua pundak. Ini yang sunnah. Ya. Wa rubbama kana yarfa'uhuma hatta yuhadhi bihima furu'u udhunayhi. Dan terkadang beliau SAW mengangkat kedua tangannya ini sampai sejajar dengan cabang atau daun telinganya. Beliau mengangkat sampai sejajar dengan daun telinganya, ya. Sejajar, ya, hatta yuhadhi bihima furu'u udhunayhi, sampai sejajar dengan cabang atau daun telinganya. Kalau tadi sejajar dengan pundak, ya, perhatikan. Kemudian terkadang beliau mengangkatnya sampai sejajar dengan daun telinganya. Jadi lebih tinggi, ya, sejajar dengan daun telinga. Tapi bukan begini, ya. Jadi harus sejajar tapi dengan begini menyentuh ini bujari ke daun telinga begini, tidak. Allahu Akbar, tidak, pasti sejajar. Nah, sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan pundak. Nah, wa rubbama kana yarfa'uhuma hatta yuhadhi bihima furu'u udhunayhi. Nah, itulah beberapa sifat takbir, ucapan atau lafaz takbir yang dibaca oleh Rasulullah SAW, Allahu Akbar. Dan diperhatikan jamaah, lafaz takbir ini tidak digantikan dengan yang lainnya. Jadi iftitahus shalah dengan takbir Allahu Akbar, ya, tidak diganti dengan yang lainnya, misalnya subhanallah, atau tidak diganti dengan alhamdulillah, ya. Akan tetapi takbir memulai pembukaan salat itu dengan lafaz takbir Allahu Akbar. Kemudian kita baca selanjutnya tadi tentang raf'ul yadain, ya, mengangkat kedua tangan dengan tiga sifat. Yang ini merupakan tiga sifat atau sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika kita mengangkat kedua tangan, ya, boleh bersamaan dengan takbir Allahu Akbar, atau boleh setelah takbir baru mengangkat tangan Allahu Akbar, atau sebelum lafaz takbir, ya, kita mengangkat kedua tangan Allahu Akbar. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya, dan pembahasan kita berikutnya dalam kitab sifat salat Nabi ini tentang wad'ul yumna 'alal yusra wal amru bihi. Pembahasan berikutnya adalah meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri, dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri di dalam salat ini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.